103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania masih di talk show Inspirasi dan Mandiri dan kita sudah terhubung nih melalui sambungan Zoom bersama narasumber kita pagi ini ada Bapak Irwan Tri Arianto, manajer Koperasi Simpan Pinjam ya, Koperasi Simpan Pinjam Posdaya Kulon Progo Yogyakarta. Assalamualaikum pagi, Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak Nurul. Apa kabar, Pak Irwan? Alhamdulillah, kabar baik, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Ini pertama kali kita ketemu ya, Pak ya? Ya, pertama kali. Alhamdulillah, Pertama terima kali. kasih sudah bisa diajak bergabung di FM. Iya, oke. Pak Irwan, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang program modal kita di beberapa koperasi, ada program yang sama ya. Kayak di Koperasi Simpan Pinjam Taman Martani ada, terus juga di koperasi yang di Pasarean Bogor juga ada. Nah, kalau yang di sini Pak, yang di Koperasi Simpan Pinjam Posdaya Kulon Progo, itu seperti apa program ini? Baik, di FM-nya perkenalkan nama saya Irwan dari KSP Posdaya Kulon Progo. Tentunya koperasi kami, sekilas dulu kami sampaikan ke JFM Mania, koperasi kami ini berdiri pada tahun 2010 dan dari awal kita sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri. Kemudian pada tahun 2013 kita lebih menguatkan lagi dengan program dari Bank Mandiri. Alhamdulillah bisa melayani anggota lebih eh, jangkauannya lebih luas lagi. Seperti itu. Hmm. Sama dengan koperasi-koperasi di tempat yang lain. Oke, oke. Berarti sejak awal memang sudah berkolaborasi dengan Damandiri begitu ya, Pak Irwan ya. Iya, betul. Iya. Sebenarnya kemarin, tahun kemarin ya, kita sempat liputan tuh Pak sama tim radio ke daerah Kalasan, Jogja, di daerah mana ya, Bantul. Yang di sana Koperasi Posdaya sama, lokasinya apakah di sana, Pak Irwan? Beda ya? Bukan, kami di Kabupaten Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Oke, oke. Pantesan kemarin kita nggak ketemu ya, Pak. Iya, Oke, Pak Irwan, ada berapa anggota koperasi yang aktif sampai saat ini? iya. Anggota koperasi kami tercatat ada 1.400 anggota Mm-mm. yang aktif di kisaran angka 1.000. Jadi yang Oke, 400 ini eh, tercatat hanya punya simpanan pokok. Gitu. oke, oke, oke. Berarti dari 1.400 anggota yang terdaftar, tapi yang aktif sekitar 1.000 anggota begitu ya, Pak ya? Iya, iya, betul. Oke, Pak Irwan, ini kan ada program modal kita, tapi sebelum ke sana mungkin Pak Irwan boleh memberikan gambaran nih apa aja sih program yang ada koperasi yang ada di KSP Posdaya Kulon Progo? Baik. Untuk program di KSP Posdaya, ini sesuai dengan namanya kami. Jadi dulu kita awal berdiri itu koperasi serba usaha. Jadi bisa melayani perdagangan, kemudian simpan pinjam. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, itu untuk sektor usaha, perdagangan atau usaha yang lain itu ternyata kurang bisa berkembang atau kurang bisa diminati oleh anggota. Jadi kita fokuskan di tahun 2018 kita fokuskan di unit simpan pinjam atau menjadi koperasi simpan pinjam efektif tahun 2022. Seperti itu. Oke, berarti Jadi sejak untuk tahun. sektor perdagangan Mm-mm. atau sektor yang lainnya kita tinggalkan, Oke, difokus ke simpan pinjam. sejak tahun 2022 ya, Pak ya. Ya, betul. Fokus kepada simpan pinjam. Bapak, untuk program
simpan pinjam ini apakah ada lagi sub-sub programnya atau jenis-jenisnya atau umum aja gitu simpan dan pinjam seperti biasanya? Kita di koperasi ini ada dua unit. Yang satu unit modal kita yang sepenuhnya disupport oleh Dana Mandiri. Jadi Mhm. modal maupun eh, awal berdiri dari pembinaan karyawan, kemudian eh, pembekalan-pembekalan yang dilakukan oleh karyawan itu disupport langsung oleh Dana Mandiri. Kemudian satu lagi ada unit namanya unit kinasih yang itu dikelola oleh pengurus kami. Kami di sini eh, selaku karyawan unit modal kita dan Hmm. kebetulan saya diberikan tugas sebagai manajer unit modal kita. Oh, oke. Berarti sebenarnya untuk simpan pinjamnya itu ada dua unit begitu ya, Pak ya, termasuk yang modal kita Betul, sama satu lagi dari koperasi itu sendiri. Oke, ya oke. betul. Wah, ini bagus ya, Pak ya. Berarti mandiri gitu ya. Ada program lain di samping Iya, modal kita. Oke. Pagi ini kita bakal ada. fokus bahas tentang program modal kita yang kebetulan memang Pak Irwan ini manajer untuk unit tersebut ya, Pak. Betul. Oke, jadi Pak Irwan seperti apa gambarannya tentang program ini? Baik, unit modal kita itu awal tahun 2014 itu disupport oleh Dana Mandiri. Dari karyawan kita diberikan pelatihan-pelatihan, kemudian diberikan pinjaman berupa modal dari Yayasan Dana Mandiri secara bertahap tentunya sebesar kalau diakumulasikan itu sejumlah 3 miliar. Jadi itu diberikan secara bertahap, tidak sekaligus dalam bentuk eh, pinjaman 3 miliar, tapi bertahap sesuai dengan kebutuhan di Hmm. koperasi atau di unit modal kita Kulon Progo ini. Oke. Nah, sekarang yang sudah tersalurkan ada berapa banyak Pak anggota yang mengikuti program modal kita ini? Baik, untuk dana yang sudah kami serap dari Dana Mandiri, itu alhamdulillah sudah terserap semua 3 miliar. Mm-mm. Dan dari kurun waktu dari 2014 sampai dengan 2024 ini kurang lebih 10 tahun. Alhamdulillah kami juga sudah bisa mengembalikan modal secara angsuran. Iya, iya. Jadi perguliran tentunya eh, dana tersebut akan dibutuhkan atau dimanfaatkan oleh koperasi-koperasi lain atau tempat-tempat atau di daerah lain, dan itu sebagai kewajiban kami karena berupa pinjaman tentunya kami akan berusaha untuk mengembalikan ke yayasan untuk bisa dipergulirkan di daerah lain. Oke, untuk bisa diputar Dan lagi ya Pak ya. betul. Mm-mm. Oke, oke Pak Irwan, ini kan sistemnya berarti simpan pinjam atau pemberian modal kepada mereka para pelaku usaha. Nah, ini untuk bunganya seperti apa, Pak Irwan? Baik, kepada anggota kami tentunya eh, karena dana ini kami juga berupa pinjaman, tentunya kami pergulirkan ke anggota, tentunya juga ada jasa Iya, yang kami bebankan kepada anggota. Kami range-nya di angka 1 sampai dengan 1,5% per bulan. oke, 1 sampai dengan 1,5% per bulan. Nah, Pak Irwan, anyway juga nih Betul. tentang modal kita, kira-kira ada nggak batas batas minimum ya atau ambang batas banyaknya uang atau modal yang boleh dipinjamkan kepada anggota? Baik. Kita minimal di angka 500.000. Karena segmen kita atau anggota kita tentunya sesuai dengan apa amanah atau yang disampaikan oleh yayasan, kita tentunya eh, mensupport anggota atau keluarga-keluarga yang dalam tanda kutip prasejahtera atau eh, UKM yang kecil begitu ya Pak ya? tentunya iya UKM kecil ya.
kita support itu, dan tentunya nominalnya tidak harus besar tapi bisa bertahap mulai dari kecil. Kalau memang usahanya support bagus dan masih membutuhkan modal, tentunya kita akan siap untuk membantu anggota yang memiliki usaha UKM ataupun usaha yang lain. Oke. Pak Irwan, kalau di sana rata-rata UKM-nya itu apa? Atau di bidang apa? Apakah di bidang pangan ataukah di bidang jasa di Kulon Progo sendiri? Baik. Kalau dari persentase anggota yang memanfaatkan dana pinjaman di koperasi, itu bisa kita persentase paling besar adalah di perdagangan. Jadi perdagangan itu sekitar 50%, kemudian ada pertanian, peternakan, kemudian kerajinan, dan jasa. Tapi yang paling tinggi yang kita layani itu adalah di sektor perdagangan. Oke, oke. Berarti mereka-mereka ini anggota khususnya di program modal kita kebanyakan adalah pedagang, begitu ya, Pak? Betul, UKM, betul. UKM. Jadi pedagang, pedagang kecil, seperti itu. Oke. Tadi kita lagi Mbak Nurul. ngobrolin DP Mania, salah satu program simpan pinjam yang ada di KSP Posdaya Kulon Progo, salah satunya modal kita. Nah, tadi juga sempat dibahas tentang berapa limit pinjaman yang boleh diajukan. Terus juga tadi sasarannya kemana aja, DP Mania. Nah, kalau sekarang kita mau bahas tentang pengembaliannya. Tapi sebelum ke sana, mungkin Pak Irwan, kalau kita mau meminjam modal kepada koperasi, tentunya ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku ya, Pak ya. Itu kalau di KSP Posdaya Kulon Progo seperti apa detailnya? Baik, pasti kalau mau yang mengajukan pinjaman pasti ada syaratnya. Iya, Salah satu syarat utama itu tentu warga negara Indonesia. iya. Karena kita koperasi berbadan hukum di Kabupaten Kulon Progo, tentunya kami persyaratkan warga negara Indonesia yang ber-KTP Kabupaten Kulon Progo. Kemudian yang kedua, usia minimal 17 tahun atau sebelum di bawah 17 tahun tapi sudah menikah, itu bisa. Kemudian eh, yang ketiga, melampirkan persyaratan, ya, ada fotokopi KTP, kemudian ada fotokopi kartu keluarga, dan yang terakhir tentunya ada usaha. Itu yang kalaupun anggota belum memiliki usaha, baru mau memiliki usaha, tetap bisa kita bantu. Hmm. Oke, itu syarat-syarat dasarnya tadi DP Mania termasuk juga punya usaha. Nah, tadi sempat Ya, disebutin juga sama Pak Irwan bahwa mungkin yang belum punya usaha, yang masih rencana gitu kan ingin membangun usaha boleh juga. Itu apakah ada syarat-syarat tertentu lagi khusus untuk kasus yang seperti itu, Pak Irwan? Apakah harus mengirimkan dulu proposal usahanya atau bagaimana? ya, tentunya karena kita untuk pinjaman ini kita skemanya kelompok. Jadi ada kelompok-kelompok pesdaya yang tentunya di dalam eh, kelompok itu terdiri dari beberapa anggota. Jadi tentunya ada filter yang dilakukan oleh ketua-ketua kelompoknya itu dulu. Jadi ketika mau bergabung dengan kelompok, tentunya ketua kelompoknya yang akan lebih paham dengan kondisi anggota. Kemudian setelah eh, di filter oleh ketua baru diajukan ke koperasi. Oh, itu kelompok-kelompok yang dimaksud itu dibentuk dari koperasi atau bagaimana, Pak Irwan? Kebetulan di wilayah kami itu sudah ada kelompok-kelompok pesdaya. Jadi koperasi ini dibentuk cikal bakalnya dari kelompok-kelompok pesdaya yang berada di dusun-dusun. Di setiap dusun di Kecamatan Pangase itu ada kelompok-kelompok pesdaya namanya. Nah, dari situlah eh,
bisa terbentuk koperasi Posdaya ini yang tujuannya tentu untuk melayani anggota-anggota Posdaya di dusun-dusun yang berada di wilayah Kecamatan Pengasih dan umumnya di Kabupaten Kulon Progo. Oh, berarti untuk pos-pos daya itu, kelompok pos daya ini sebenarnya sudah ada, begitu ya Pak ya, memang sudah ada di kawasan tersebut. Nah, dari kelompok inilah yang kemudian mengajukan kepada koperasi untuk pinjaman modalnya, begitu Pak Irwan. Betul sekali. Oke, jadi seperti itu. Nah, DV Mania dan juga Pak Irwan, jadi memang program modal kita ini adalah program yang ditanamkan dari yayasan, begitu ya Pak ya, untuk kemudian peminjam bertanggung jawab mengembalikan tepat waktu kepada koperasi. Nah, Pak Irwan, kalau di KSP Posdaya Kulon Progo seperti apa proses pengembalian dana dari peminjam kepada koperasi? Pada umumnya sama dengan koperasi-koperasi yang lainnya. Jadi skema pinjamannya tetap kita memakai skema angsuran yang ketika pinjaman itu kita berikan kepada anggota, tentunya dari anggota ada kewajiban untuk mengembalikan secara angsuran. Kita jangka waktunya bisa fleksibel, bisa sesuai dengan keinginan anggota, bisa 10 bulan, 1 tahun, atau 1,5 tahun. Disesuai Mhm. dengan eh, kemampuan anggota. Di, tentunya sebelum kita menentukan jangka waktu, kita ada eh, evaluasi atau kita kaji lebih dahulu usaha-usahanya itu eh, bisa membayar angsuran dalam jangka waktu 1 tahun atau mungkin 10 bulan sudah lunas, itu baru kita tentukan jangka waktunya itu. Oke, berarti tetap memperhatikan bagaimana usaha itu berjalan, begitu ya, Pak ya. Bagaimana Betul, kemudian para pelaku UKM ini bisa membayar tanpa memberatkan usahanya, begitu. betul, betul. Berarti kalau yang begitu, Pak Irwan, apakah ada survei-survei tertentu atau survei-survei rutin oleh anggota koperasi kepada dari karyawan koperasi gitu ya, pengurus koperasi kepada anggota? Baik, jadi di koperasi ini ada namanya asisten kredit Mm-mm. yang bertugas atau karyawan yang bertugas untuk mendampingi, kemudian membina, dan tentunya memproses segala administrasi atau kaitannya dengan pinjaman, kemudian angsuran, itu yang nanti akan berkunjung ke kelompok-kelompok itu. Jadi menampung aspirasi dari kelompok, kemudian memberikan pembinaan, mendampingi usaha, dan tentunya mengolek atau mengambil angsuran dari anggota kelompok tersebut. Oke, berarti semuanya berperan ya Pak ya, termasuk juga kelompok-kelompok posdaya tadi. Nah, untuk pendampingan Iya, UKM-UKM ini seperti apa Pak bentuknya? Kalau dari koperasi atau juga kelompok posdaya yang ada? baik. Untuk yang kita lakukan kepada kelompok itu, kita melakukan pertemuan di kelompok. Kemudian yang diinisiasi oleh kelompok itu sendiri. Kemudian dari kami melalui asisten kredit ataupun manajer atau sampai dengan pengurus koperasi nanti eh, ikut berada di situ dalam pertemuan itu, kemudian membahas kaitannya dengan perkembangan usaha anggota ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kelompok itu. Jadi bisa sharing pengalaman, masalah apa yang ada, kendala apa yang ada, nanti bareng-bareng kita kaji, kemudian kita selesaikan bersama-sama. Oke, intinya kalau pendampingan itu akan tetap ada begitu ya Pak ya? Iya, kalaupun itu kita perlukan, itu kita bisa kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM untuk melakukan pendampingan, uh, memberikan us usulan ke Dinas Koperasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan jika diperlukan kepada anggota.
Oke, Pak Irwan, yang namanya usaha kan kadang naik, kadang turun, kita nggak bisa prediksi begitu ya Pak ya. Termasuk juga kemampuan para anggota atau yang penerima modal gitu untuk mengembalikan kembali pinjamannya kepada koperasi. Nah, keringanan-keringanan seperti apa Pak yang nantinya bakal mereka dapat dari koperasi sesuai dengan kondisi bisnisnya atau usahanya? Baik, pasti setiap usaha itu ada naik turunnya. Apalagi ketika kemarin di tahun 2020-2021 ketika COVID itu Iya, sangat terasa dampaknya bagi UKM maupun sektor usaha lainnya. Tentunya anggota kami juga merasakan. Nah, kemarin salah satu contoh keringanan-keringanan yang kita berikan pada anggota waktu COVID itu ada salah satunya kita melakukan restrukturisasi pinjaman, kemudian melakukan penundaan pembayaran bunga atau jasa, kemudian eh, kalaupun itu memang dibutuhkan, kita akan memberikan pinjaman atau top up ke anggota lagi. Itu salah satu bentuk eh, keringanan kami. Kemudian kalaupun anggota benar-benar membutuhkan dan usahanya terdampak, itu kita berikan tenggang waktu untuk pelunasan. Gitu. Harusnya katakanlah misalnya di bulan September lunas, kita bisa berikan kelonggaran waktu 2, 3 bulan, bahkan 6 bulan untuk eh, pelunasan tersebut. Dan yang perlu kami sampaikan juga di tahun 2021 itu kita ada program dari pemerintah provinsi iya. DIY atau Yogyakarta itu berupa namanya program PPKN itu hibah dari pemerintah provinsi kepada koperasi kami yang bertujuan untuk eh, diberikan ke anggota dalam bentuk pinjaman lunak. Jadi pinjaman dalam bunganya cukup kecil atau sangat kecil. Itu sebagai support dari unit modal kita juga. Oke, baik. Jadi seperti itu deh Femannya. Tapi Pak Irwan, apakah ada case atau kasus-kasus yang membuat koperasi tidak bisa memberikan pinjaman lagi kepada seorang anggota misalkan? Apakah karena misalkan macet bayar ataukah karena hal lain? Apakah ada case-case seperti itu? Ada, ada. Setiap Mm-mm. koperasi saya yakin mesti ada masalah Mm-mm. kemacetan, tunggakan itu pasti ada. Dan itu menjadi salah satu pertimbangan kami dalam memberikan pinjaman lagi ke anggota. Jadi di koperasi kami Oke, oke. ada yang macet dan itu untuk anggota yang macet kemudian pergi keluar tidak diketahui keberadaannya itu tentunya pinjaman tersebut juga menjadi pinjaman bermasalah dan Iya, anggota yang macet itu tidak menjadi anggota yang bermasalah di kelompok. oke, berarti kalau yang bermasalah seperti itu, apakah otomatis akan di stop untuk tidak boleh meminjam lagi setelah dia melunasi tagihannya atau bagaimana, Pak Irwan? Kalau untuk pinjaman macet tentunya kami juga tidak bisa dalam arti menghapus bukukan ya, itu karena Iya, iya. menjadi tanggungan dari anggota. Tapi kami ada program namanya tanggung renteng. Jadi dalam kelompok itu ada dana tanggung renteng yang dihasilkan dari anggota itu sendiri. Jadi ketika pencairan itu ada dana yang dikumpulkan itu untuk mengantisipasi kemacetan itu. Meskipun Oh, tidak oke. besar, tapi itu bisa bermanfaat untuk mengurangi angka Hmm. kemacetan. Kalau-kalau nanti di kemudian hari macet begitu ya, Pak ya? Betul.
Oke. Pak Irwan, tadi saya lupa tanyakan tentang agunan atau jaminan. Nah, apakah ada sistem jaminan di program modal kita di KSP Kulon Progo? Baik, kami menerapkan jaminan itu setelah tahun 2018 atau 5 tahun dari awal kita kerjasama dengan Bank Mandiri karena eh, ternyata banyak di awal-awal itu banyak pinjaman yang bermasalah kaitannya dengan eh, kemacetan itu. Jadi Iya, iya. dan tentunya jaminan itu kita pakai untuk pinjaman yang nominalnya 5 juta ke atas. Jadi Oke. kalau usaha anggota itu sudah berkembang bagus, kemudian masih membutuhkan modal dari koperasi Posdaya dalam nominal yang besar, tentu kami akan membubarkan jaminan kepada anggota itu untuk dititipkan kepada kami sebagai eh, biar intinya biar sama-sama tenang, nyaman dalam Iya, betul. bekerja sama. Seperti apa atau bentuk-bentuk jaminannya, Pak Irwan? Yang pertama tentunya jaminannya usaha anggotanya itu sendiri. Kemudian yang kedua jaminan mungkin berupa fisik eh, sama seperti koperasi yang lainnya, itu ada BPKB, kemudian Mm-mm. sertifikat tanah, kemudian eh, aset yang dimiliki, dan tentunya itu kita catatkan dalam perjanjian pinjaman. Oke, baik. Pak Irwan, pastinya setiap anggota koperasi harus membayar simpanan wajib dan juga simpanan pokok yang dibebankan kepada anggota koperasi setiap bulannya. Nah, kalau di KSP Kulon Progo Posdaya seperti apa? Atau berapa besaran untuk simpanan wajib dan simpanan pokok ini, Pak Irwan? Baik, untuk koperasi pasti ada simpanan pokok, simpanan wajib. Di koperasi kami, simpanan pokoknya sangat ringan sekali, sangat kecil, itu sebesar 50.000 per Oke. anggota. Kemudian simpanan wajibnya 5.000 per bulan. Iya, iya. Oke, jadi sangat kecil ya, Pak ya, sangat ringan kalau bisa kita bilang. Iya, Pak Irwan, ini sebelum kita tutup perjumpaan kita via Zoom pagi ini, mungkin DFM-annya juga kita semua sama-sama tahu ada banyak sekali tempat-tempat untuk kita bisa meminjam modal untuk membantu mengembangkan usaha kita. Tapi kemudian koperasi adalah sebuah tempat untuk kita meminjam usaha yang memberikan bunga atau jasa yang ringan. Mungkin tips untuk pendengar kita DFM Mania, Pak Irwan, untuk memilih tempat meminjam modal untuk usaha. Itu seperti apa? Silakan Pak Irwan. tips saya untuk pendengar DSM yang membutuhkan modal untuk usaha, tentunya yang pertama, pastikan lembaga keuangan itu aman dan resmi, tercatat di minimal di Kementerian Keuangan, atau mungkin kalau bank ya bank yang resmi, jangan yang ilegal. Betul. Oke. Pilih lembaga-lembaga instansi yang resmi begitu ya Pak ya. Dan juga satu lagi nih DFM Iya, Mania, pilih yang jasanya kecil dan ringan. Apalagi ada pendampingannya itu paket komplit ya Pak ya dari koperasi. iya, betul, betul. Oke, DV Mania. Terima kasih banyak untuk Bapak Irwan untuk waktunya pagi ini ya, Pak ya. Bapak sedang bertugas ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, ini di Salam untuk teman-teman ya, Pak. momen atau jam kerja. Iya. Sampai nanti saya sampaikan ke teman-teman Oke. saya. Nah, Terima DV kasih Mania. kepada M dan Pak Nurul sudah memberikan kesempatan untuk bergabung di acara ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pendengar. Amin. Juga doa yang sama untuk Koperasi Simpan Pinjam Posdaya Kulon
Kulon Progo. Semoga kedepannya makin sukses ya Pak ya. Semua programnya berjalan lancar. Amin. Sejahtera semua pengurus Amin. dan juga anggotanya. Amin. Amin. Dan Iya. DFM Mania juga nanti tayangan ulangnya kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe videonya, di like, komen, atau di share juga. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Irwan ya. Sama-sama Mbak Nurul. Sampai Sampai ketemu lagi. ketemu di lain waktu. Terima kasih DFM Mania, Nurul yang bertugas, juga kru, Pak Irwan, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.